Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqarril laili 'alan nahar tadriqatan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan litawil albabi wal iktibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan yaitu hadis yaitu dari Riyadhus Shalihin, yaitu bab 1, yang sekarang yaitu hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyat wa idza tangfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Wa maknatu la hijrata mimma kata li'annaha sarat darul Islam. Dari Aisyah radhiyallahu an qalat berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin, akan tetapi, jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Wa idzas tungfirtum fangfiru, apabila kalian dipanggil untuk perang maka berangkatlah. Wa maknatu la hijrata mimma kata, yang dimaksud tidak ada hijrah dari Mekah, li'annaha sarat darul Islam, karena kota Mekah telah menjadi darul Islam ataupun negeri Islam. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wa huwa ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari hadis di atas ada kalimat yang walakin jihadun wa niyatun, tidak ada jihad dan niat. Pada kalimat ini
Yang dimaksud dalam hadis ini juga apabila kita berniat jihad, tentunya niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena ingin mencari pujian orang agar disanjung, dihargai, ditaati dan dianggap sebagai pahlawan. Apabila niatnya semata karena itu semua, maka yang didapat hanya sebatas apa yang dikerjakan. Akan tetapi apabila niatnya semata karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, insya Allah jihadnya akan tergantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan apa yang terdapat di dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu penghapusan kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah karena kota Mekah telah menjadi Darul Islam. Dalam kaitan ini, hukum kota Mekah sama seperti kota-kota lainnya jika telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari belenggu kaum musyrikin. Kemudian berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Mekah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya. Hijrah tetap disyariatkan selama di dunia masih terdapat Darul Kufur atau negeri kafir dan Darul Islam atau negeri Islam. Siapa yang berada di Darul Kufur dan mampu keluar darinya menuju Darul Islam, maka diwajibkan berhijrah. Sedang kaum mustad'afin atau orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu berupaya dan tidak mengetahui jalan hijrah dari negerinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki jalan kepadanya atau jalan keluar padanya. Kemudian kebaikan yang terputus karena terputusnya hijrah dapat tercapai melalui jihad dan niat yang baik. Keharusan berjihad apabila pemimpin kaum muslimin sudah menetapkannya. Kemudian suatu perbuatan dinilai berdasarkan dengan niatnya. Dari hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin berjihad atau berperang ataupun melawan hawa nafsu kita untuk menjadi yang lebih baik di dalam segala suatu perbuatan kita, di dalam sesuatu tujuan kita, maka harus diniatkan karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya setiap apa yang kita kerjakan, kita usahakan semua berniat hanya mengharap ridho Allah. Dan apa saja yang kita hasilkan atau yang kita dapat akan menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian hanya satu hadis yang kita bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.